semuanya. Halo semuanya, kembali lagi di Podium, podcast gizi untuk muda-mudi dan milenial. Bersama aku Jihan dan juga Jengris. Oke, semuanya selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita sekarang. Kali ini, aku dan Jihan akan membahas sesuatu yang seru dan juga sesuai dengan kondisi kita saat ini loh, Han. Wah, apa tuh Jong topik yang bakal kita bahas kali ini? Hari ini, kita akan membahas tentang bekal sehat untuk pemenuhan gizi yang optimal. Seperti yang kita ketahui nih, kan sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang melakukan aktivitas pembelajaran itu secara offline atau secara tatap muka tuh. Iya, bener banget tuh Jong. Pasti seru banget ya, mereka tuh udah pada ketemu sama teman-temannya. Nah, sekolah dari pagi sampai sore itu kan pasti butuh banget asupan yang lebih ya, supaya mereka itu tambah semangat. Nah, jadi di sini kita itu bakal kupas tuntas mengenai perbekalan yang pastinya menarik ya. Betul banget, makanya nih kita akan undang narasumber kita yang super kece, berpengalaman, dan juga semua orang pasti udah tahu nih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Khairul Anwar, SGZ MSI. Halo Pak Irul. Halo Pak. Halo Kak Jihan, Kak Jengris, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi nih Pak, seperti yang kita tahu nih Pak, alhamdulillah kan kondisi saat ini itu udah mulai membaik ya. Mulai dilonggarkannya juga untuk masyarakat itu beraktivitas di luar ruangan. Salah satunya itu kan sudah ada sekolah yang dilaksanakan secara offline ataupun tatap muka. Saya mau flashback sedikit nih Pak. Jadi saya waktu zaman sekolah dulu, dari zaman SD sampai SMA tuh tim yang bawa bekal ke sekolah nih. Kalau Jengris tuh tim bawa bekal juga nggak nih? Wah, sama banget nih kita, Han. Kalau aku sih juga tim bawa bekal, karena kalau aku pribadi ke kantin jam-jam istirahat tuh udah yang paling males, karena pasti bakal rame kan. Jadi bawa bekal tuh udah pilihan paling aman sih kalau buat aku. Iya bener banget. Kadang tuh juga kalau ada teman yang ke kantin suka nggak mau dititipin sih. Emang bawa bekal tuh udah paling aman sih. Sesuai dengan kondisi saat ini juga kan mungkin beberapa sekolah itu sudah melaksanakan full day school kan ya Pak, yang mana mereka itu harus aktif dan menghabiskan sebagian waktunya itu di sekolah. Nah, perlu juga nih asupan yang baik untuk mendukung kesehatannya. Sebenarnya sepenting apa sih Pak peranan membawa bekal ke sekolah? Baik, terima kasih Kak Jihan, Kak Jengris ya. Seberapa penting sih ya? Kita coba lihat dulu ya sekarang. Mungkin kalau zaman-zaman Kak Jengris sama Kak Jihan itu bawa bekal jadi sesuatu yang tren ya. Sekarang gimana kondisinya gitu ya. Nah, mungkin kita coba lihat dulu kajian. Saat ini pandemi itu belum usai ya. Itu kita sadari bersama. Sehingga prokes itu menjadi sesuatu yang masih banyak kita dihimbau untuk menaati itu, termasuk PTM di sekolah ya. Kan kita tahu tuh kadang-kadang kan banyak, wah kalau di sekolah harus melakukan gini gitu kan dalam rangka untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, lalu bagaimana dengan bekal? Biasanya itu kita bawa bekal itu punya dua alasan ya. Pertama, karena paginya itu memang belum sempat untuk sarapan gitu ya, sehingga sarapannya di sekolah bawa bekal. Yang kedua, sebenarnya paginya sudah sarapan, tetapi karena pulangnya siang agak sore, jadi dia makannya untuk makan siang. Benar nggak? Kajian sama kajian. Nah, iya betul Pak. Gitu kan biasanya kan. Nah, biasanya itu begini. Jadi seberapa penting pembekalan ini? Bekal ini sudah banyak riset yang mengepoin ya atau meneliti tentang fungsi bekal dan lain-lain. Pertama, ketika kita berbicara tentang bekal, ini menjadi satu poin bahwa anak atau siswa-siswi itu punya kesempatan yang lebih besar untuk menentukan seberapa beragam sih makanan dia gitu ya. Itu yang pertama, karena mereka nyiapin langsung dari rumah, jadi dia bisa nyiapin langsung, disiapin oleh orang tua atau oleh anggota keluarga yang lain. Yang kedua, dia itu akhirnya bisa menyiapkan makanan itu dan bisa menjamin seberapa bagus sih kebersihan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ditanya penting nggak sih bawa bekal, penting. Apalagi sekarang kita itu kalau jajan-jajan itu belum bisa bebas ya, Kak Jengris ya sama Kak Jihan ya. Jadi untuk menjaga prokes dan lain-lain memang bekal ini dianjurkan dengan catatan ada beberapa anjuran memang kalau makan itu nggak boleh depan-depan langsung gitu ya. Jadi ada tata caranya pada saat makan. Kalau untuk sekarang ya, kalau dulu mah kita biasanya satu meja dijadiin satu, melungker satu, ini 5 orang kan, terus icip-icipan. Nah, kalau sekarang itu agak dihindari. Jadi begitu kajian penting, tapi ya kita harus ingat saat ini masih ada pandemi, jadi
harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, baik untuk membawanya maupun untuk saat mengkonsumsinya. Jadi sebenarnya itu bawa bekal itu penting ya Pak ya, selain untuk mereka itu menentukan keberagaman makanannya, dan juga mereka itu jadi bisa menjamin soal kebersihan dan juga keamanannya. Jadi bisa lebih menjaga kesehatan dirinya juga ya Pak secara nggak langsung. Betul. Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau bekal kan bisa untuk pilihan sebagai pengganti sarapan atau untuk makan siang. Nah, pola makan sendiri itu kan juga menentukan nih Pak terhadap status gizi seseorang, khususnya kan pada kelompok yang rentan seperti anak-anak maupun remaja ya Pak. Nah, kebiasaan membawa bekal ini ke sekolah bisa nggak sih Pak menjadi faktor penting dalam upaya pemenuhan kecukupan gizi mereka gitu Pak? Oke. Pertama begini, kalau kita berbicara tentang status gizi, terus tentang kecukupan gizi, asupan gizi, satu hal yang kita garis bawahi adalah seberapa banyak dan seberapa beragam yang bisa dikonsumsi oleh mereka gitu ya, oleh siswa-siswi ini. Itu yang pertama. Nah, dari yang dikonsumsi ini sebenarnya punya banyak alternatif nih Kak Jeng sama Kak Jihan. Yang pertama, mereka punya kebebasan atau punya keleluasaan untuk jajan ya. Jajan kalau dulu ada di depan sekolah ya, di depan sekolah, saat ini mungkin juga sudah mulai ada ya. Mereka bisa mengkonsumsi apapun, tapi kita tidak tahu yang dijual apa. Bisa jadi memang ini makanan yang bergizi, bisa jadi kurang, atau densitinya itu hanya ke energi tapi kurang kaya zat gizi yang lain. Yang kedua, saat ini siswa-siswi nggak tahu ya, kalau mungkin Kak Jihan itu punya adik atau teman atau saudara, mereka pernah nggak sih membeli makanan online dikirim ke sekolah gitu? Kayaknya kok agak jarang. Kalau mahasiswa mungkin ya, cuman kalau mereka kayaknya agak jarang. Tetapi mereka punya kesempatan untuk itu gitu ya, artinya bisa membeli secara online. Yang ketiga itu dia bisa tadi membawa bekal dari rumah yang secara kelebihan itu tadi yang sudah disampaikan. Artinya selama yang dikonsumsi ini porsinya itu sesuai ya. Yang kedua, jenisnya itu sesuai, artinya nggak cuma sejenis saja ya. Kadang-kadang bawa bekal itu cuma ini Kak, cuma bawa mie sama bawa nasi sama bawa telur dadar, bener nggak itu? Nah, kalau itu apakah sudah cukup? Itu kan isinya karbo 2 ditambah protein hewani 1, yang lain belum masuk kan, sehingga memang akhirnya apakah bekal itu memenuhi apa tidak itu tergantung porsi dan keberagaman dari yang dia makan. Nah, terus pertanyaan lagi, apakah bekal yang dibawa selalu dimakan? Itu juga jadi pertanyaan gitu ya. Kadang-kadang kita punya kecenderungan atau kita punya itu namanya food preference atau kesukaan makanan tertentu kan. Jadi ketika yang dibekelin itu nggak sesuai dengan yang kita suka, ya kadang-kadang kita mau makan juga biasanya itu rada males gitu ya. Jadi apakah bekal itu bisa memenuhi? Ya, jikalau porsi dan jenisnya itu sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa juga disediakan minuman air putih ya, karena itu juga penting sekali. Tetapi itu akan kurang ketika bekalnya ya hanya tadi karbo sama ini doang, gorengan atau yang lain. Jadi memang harus diberagamkan. Artinya apa? Kita ini punya kesempatan besar untuk mengedukasi kalau memang masih ada yang membuat bekal yang kurang beragam gitu Kak. Jadi bekal itu penting, bisa lebih bagus dibanding kalau jajan sembarangan ya. Tetapi itu bagaimana kita menjamin agar jenis, jumlah dan porsinya itu sesuai. Jadi kalau disuruh milih nih ya, jadi lebih baik jajan atau milih bekal? Lebih baik bikin bekal. Secara harga itu bisa lebih hemat, secara jumlah bisa lebih banyak, secara porsi kita beragam, secara keamanan kita bisa lebih menjaga. Nah, pertanyaannya, bisa nggak bawa bekal tiap hari? Nah, itu juga mungkin nanti Kak Jihan sama Sherry juga bisa cerita kali. Bisa nggak sih bawa bekal tiap hari gitu, terutama yang beragam. Ya, jadi bekal itu bagus, cuman perlu dilihat lagi seberapa bagusnya sih yang dibawa itu. Oke, jadi bekal itu memang baik ya Pak, tetapi perlu diperhatikan juga menunya itu seperti apa, beragam, dan juga porsinya seberapa banyak. Tapi nih Pak, ibu-ibu zaman sekarang nih Pak, kalau saya ngeliat kayak di TikTok, di Instagram, sekarang sih kayak udah pada hebat gitu Pak. Mereka pada bikin video soal bekal makanan anaknya yang kayak
nasinya dibentuk jadi kayak beruang, terus ada sayuran yang diikat jadi kayak ada gambar smile. Justru hal-hal seperti itu sih emang bisa bikin anaknya jadi makin nafsu makan gak sih Pak? Ya, kalau untuk bikin nafsu makan itu memang ada banyak faktor ya Mbak ya. Pertama, memang saat ini kita nggak bisa pungkiri ya, kayak sosmed itu mempengaruhi ya. Kalau anak itu punya contoh, itu dia punya nafsu makan. Contoh misalkan begini, anak itu punya karakter-karakter yang kalau anak kecil ya, itu anak SD punya karakter yang dia suka. Nah, ketika karakter itu ada di bekal itu dia akan lebih semangat. Contoh misalkan ada karakter kayak misalkan The Avengers atau mungkin Spider-Man atau apa dia suka, itu dia akan suka, entah itu di tempat bekalnya atau yang lain. Terus yang kedua itu kalau misalkan kayak kita nih yang anak-anak muda gitu, kita suka namanya girl band atau mungkin boy band macam-macam, terus kita bawa, saya yakin kalian akan lebih semangat makannya gitu. Itu berpengaruh Kak terhadap nafsu makan anak gitu ya. Termasuk nanti memang makanan apa yang tersedia gitu ya, karena sekali lagi kadang-kadang kalau masih anak-anak itu kan preference foodnya perlu dilatih ya, kadang bisa suka kadang bisa tidak. Tapi kalau udah remaja kayak SMA SMP sih cenderung lebih terpengaruh sama trennya. Tadi kan kita udah ngomongin juga nih terkait faktor penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi. Nah, sebelumnya itu kan masyarakat lebih mengenal kepada slogan 4 Sehat 5 Sempurna ya Pak. Sedangkan sekarang itu terdapat pedoman gizi seimbang. Nah, tapi mungkin nih sebagian dari masyarakat itu belum mengenal apa sih gizi seimbang itu. Mohon penjelasannya ya Pak, dan bagaimana sih cara untuk menyiapkan bekal yang sehat dan bergizi? Ya, jadi benar ya. Kenapa kok lebih populer itu 4 Sehat 5 Sempurna itu dulu gaungnya itu hampir tiap hari kita dikenalin loh. Bener. Kalau gizi seimbang kan kita nggak tiap hari kenal sama gizi seimbang, dan dulu itu dari TK sampai SMA itu selalu tuh digaungkan, dan redaksinya kan lebih sederhana ya, sehingga orang tuh lebih banyak lebih banyak ingat. Nah, sekarang gimana caranya biar orang familiar dengan gizi seimbang? Kita setidaknya punya redaksi yang sederhana juga. Kalau untuk mempersiapkan bekal kan prinsipnya sederhana, Pak. Pertama itu dibuat memang yang lebih beragam, tetapi nggak hanya beragam, taste-nya itu juga harus kita pastikan disukai. Pak, terkadang juga kan nih ada beberapa kondisi nih yang bikin kita tuh malas buat bawa bekal ke sekolah, entah karena makanan yang belum siap lah, atau juga nggak sempet nih karena harus berangkat buru-buru, harus berangkat pagi ke sekolah. Nah, ada nggak sih Pak tips untuk mempersiapkan bekal yang praktis dan juga sesuai dengan pedoman gizi seimbang? Oke. Ini pertanyaan bagus dan susah jawabnya. Jadi gini, kalau kita berbicara praktis itu ada banyak faktor. Pertama, kalau kita mempersiapkan di rumah itu kita punya opsinya, itu kita pakai bahan yang fresh food atau pakai bahan yang frozen, itu punya opsi ya. Kita saat ini banyak sekali, dan bahkan ada juga makanan yang ready to cook, Pak. Jadi dia sudah dibumbuin, sudah diolah, dia di frozenkan, dia tinggal dimasak. Kalau mau paling praktis itu teman-teman bisa memilih atau menyiapkan makanan seperti tadi. Jadi artinya kita prepare dulu dari makanan segar, kita olah, terus kita simpan di freezer. Nah, nanti pada periode tertentu kita bisa ambil. Biasanya itu bisa untuk 1-3 hari, itu jadi kita nggak perlu masak setiap hari. Nah, lalu gimana Pak biar dia aman dan lain-lain? Yang jelas kan pada saat kita memasak itu kan yang penting pertama beragam, itu kita masaknya aneka jenis ya. Terus nanti disimpan, terus kita gunakan. Nah, cuman memang yang menjadi poin di sini adalah kita kadang-kadang bosenan gitu ya. Bosenan untuk satu menu saja, sehingga memang kalau nanti teman-teman atau dari Bapak Ibu yang lain mau menyiapkan itu bisa membuat semacam jadwal menu ya, siklus menu per minggu. Disitulah nanti kita bisa siapkan. Terus yang kedua itu tadi, kalau masak kalau bisa ya nggak harus setiap hari masak. Untuk poin pertamanya nih, tips untuk menyiapkan bekal itu yang pertama tuh kita harus bisa memanage waktunya ya, mulai dari proses persiapannya, mungkin juga kita bisa melakukan pengolahan di awal, kemudian disimpan, dan nggak lupa juga harus pakai bahan-bahan yang fresh ya Pak ya. Kemudian untuk menghindari rasa bosan, kita juga bisa nih buat jadwal atau siklus menu supaya
nggak jadi bosan gitu, makin semangat buat makan dan nggak bingung lagi gitu. Kepada Pak Irul nih, sebelum kita mengakhiri podium kita kali ini, kita persilahkan kepada Bapak Irul untuk menyampaikan closing statement-nya terkait bekal sehat untuk pemenuhan gizi yang optimal. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Kak Jihan, Kak Cenggeris. Jadi bekal itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk mengimprove atau meningkatkan asupan gizi yang seimbang dan beragam. Tetapi teman-teman perlu mempertimbangkan karena saat ini masih pandemi, sehingga pada saat pengolahan, pada saat nanti makan di kelas, makan di sekolah itu perlu dipertimbangkan protokol kesehatan. Jadi itu yang jadi poin. Jadi kalau sebisa mungkin kalau teman-teman bawa bekal, maka silahkan, itu akan lebih bagus daripada nanti jajan sembarangan yang kita sendiri masih belum terlalu tahu bagaimana kualitas dari apa yang kita beli. Jadi yang belum bawa bekal silahkan bisa dicoba, yang sudah bawa bekal tapi belum beragam silahkan bisa diberagamkan, yang sudah bawa bekal dan beragam bisa dipertahankan. Mungkin begitu Mbak Cenggeris. Ya, baiklah, telah sampai kita di ujung podcast kali ini. Nantikan podium episode selanjutnya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dari kami, aku Jihan, Cenggeris, dan juga Pak Irul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.